Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa makasih yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Saat lagi kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar tentang apa yang menjadi pesan Tuhan pada hari ini bagi kami. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan memberikan kami kerendahan hati, berikan kami kelembutan hati agar kami mau mendengar, kami mau mengerti, dan kami mau menjalankan, kami mau mengimani apa yang kami pelajari hari ini. Pimpin kami ya Bapa. Berikanlah kemampuan bagi hamba-Mu baik yang berbicara maupun yang mendengar. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membaca Galatia 1 ayat 1 sampai 10. Galatia 1 ayat 1 sampai 10 saya akan membacakan bagi kita semua. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini Bapak Ibu. Nah, saya sungguh bersyukur Bapak Ibu jika Gereja Kristus Bojong Indah masih merayakan atau memperingati reformasi. Kalau Bapak Ibu mungkin berkesempatan pergi ke gereja-gereja lain atau mungkin sehabis ibadah ini Bapak Ibu iseng klik ke channel gereja lain, belum tentu Bapak Ibu bisa temukan peringatan atau tema-tema khotbah yang berbau reformasi. Di zaman ini tidak semua gereja masih merayakan hari reformasi gereja Bapak Ibu. Ironis karena di zaman sekarang reformasi sudah tidak lagi dikenang. Malahan anak-anak muda Kristen zaman sekarang lebih mengenal tanggal 31 Oktober itu sebagai hari Halloween. Bukan hari peringatan reformasi Kristen. Semangat memperjuangkan kebenaran seperti yang dilakukan oleh para reformator ini sudah tidak dianggap lagi populer di zaman sekarang. Bahkan sudah ditinggalkan dan dilupakan oleh banyak gereja. Mungkin karena reformasi dianggap sebagai sesuatu yang sudah usang. Yang tidak relevan lagi dengan diri kita. Yang tidak ada signifikansinya pada zaman sekarang. Tapi pertanyaannya apakah benar demikian Bapak Ibu? Atau jangan-jangan reformasi bukan tidak ada relevansinya lagi dengan zaman kita. Tapi jangan-jangan ini merupakan tanda bahwa ada yang salah pada gereja-gereja zaman sekarang. Bapak Ibu, reformasi merupakan suatu bentuk intervensi Tuhan di dalam sejarah umat manusia. Jadi ketika berbicara tentang reformasi, itu bukan berbicara tentang Martin Luther Bapak Ibu. Bukan berbicara tentang John Huss, bukan berbicara tentang John Wycliffe atau para reformator lainnya. Tetapi ini merupakan intervensi Tuhan yang memakai mereka, para reformator itu, untuk menghancurkan pengajaran yang salah dan membangun pengajaran yang benar. Semangat yang dikobarkan oleh gerakan reformasi sangatlah krusial Bapak Ibu bagi keberlangsungan dan juga keutuhan sejarah keselamatan.
Dan sampai hari ini kita masih menikmati. Kita menikmati buah dari hari reformasi gereja itu. Reformasi gereja seperti yang Bapak Ibu kenal, itu begitu kental dengan pernyataan 5 sola yang sangat dikenal. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, dan terakhir adalah Soli Deo Gloria. Sola ini, kelima sola ini lahir dari sebuah pergumulan teologis, memperjuangkan pengajaran Alkitab yang sempat diselewengkan oleh gereja. Tetapi untuk kita ketahui bersama Bapak Ibu, kelima sola ini tidak diformulasikan langsung oleh para reformator. Jadi di masa para reformator ini berjuang, mereka itu bukan mikirin kita nih mau bahas apa nih? Kita nih mau memperjuangkan apa nih? Kita akan sebut ini sebagai apa? Enggak Bapak Ibu. Mereka hanya memperjuangkan bahwa ini loh pengajaran yang benar. Mereka mau ngajarin bahwa selama ini yang kalian lakukan itu adalah pengajaran yang keliru, begitu. Yang selama ini kalian lakukan itu tidak berdasarkan dengan Alkitab. Nah, baru setelah para reformator ini meninggal, para penerus mereka lah yang kemudian mempopulerkan the five solas ini. Jadi mereka menggumulkan sebenarnya apa sih yang menjadi inti dari perjuangan para reformasi di dalam reformasi ini. Bapak Ibu, di zaman itu tidak ada problem bagi gereja tentang anugerah, tentang iman, tentang Alkitab. Mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mereka pun tidak menentang Kristus. Mereka percaya pada Kristus. Mereka ngerti bahwa Kristus inkarnasi. Mereka tahu bahwa Kristus adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Tetapi yang jadi masalah bagi mereka itu adalah sola. Kata sola ini menjadi masalah. Satu-satunya, alone. Karena praktik keimanan di masa itu campur aduk Bapak Ibu. Iman dicampur dengan tindakan, Alkitab dicampur dengan tradisi, dan juga pengetahuan, Kristus dicampur dengan sakramen. Ini yang dilihat bermasalah oleh para reformator. Makanya sola ini jadi penting Bapak Ibu. Sehingga akhirnya dicetuskanlah 5 sola ini. Nah Bapak Ibu, beberapa sola itu sudah dibahas di dalam persekutuan doa Rabu kita. Dan tema hari ini adalah tentang solus Christus. Seperti yang tadi saya sudah sempat singgung Bapak Ibu, para reformator dan juga kelompok Roma Katolik saat itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah mengenai identitas Kristus sebagai Allah yang berinkarnasi. Yang menjadi masalah adalah pengajaran doktrin keselamatan gereja saat itu berbeda dengan pengajaran di Alkitab. Gereja saat itu mengajarkan bahwa penebusan Kristus hanya akan dapat diterima dan akan efektif kalau kita menerimanya melalui sakramen-sakramen gereja. Jadi di sini permasalahannya bukan pada identitas Kristus, melainkan pada karya penebusan Kristus. Bagi mereka, penebusan Kristus itu baru bisa efektif atau baru bisa kita dapat kalau si orang percaya ini melakukan baptisan, ikut perjamuan kudus, ikut pengakuan dosa, rajin berpuasa, dan lain-lain. Pertanyaannya Bapak Ibu, salah nggak? Salah Bapak Ibu. Tapi saya tanya, di mana salahnya? Bapak Ibu, kalau keselamatan baru bisa kita terima ketika kita lakukan sakramen-sakramen itu, dengan kata lain kita mau bilang bahwa kuasa pengorbanan Yesus di kayu salib itu gak cukup. Kalau harus ada ini itu baru kita selamat, maka pengorbanan Yesus tidak efektif kalau kita gak tambahin ini itu. Berarti dengan kata lain kita mau bilang Yesus tidak menjadi satu-satunya jalan. Yesus tidak menjadi the only savior for us. Tetapi harus Yesus plus ini. Yesus plus baptisan. Yesus plus perjamuan kudus. Yesus plus puasa. Dan ini adalah teologi yang kacau Bapak Ibu. Jadi ketika itu nuansa kekristenan itu menjadi nuansa ketakutan. Takut-takut kalau nanti aku tidak selamat. Takut-takut kalau aku tidak lakukan ini, tidak lakukan itu, aku tidak selamat. Aku takut, aku belum selamat karena kayaknya aku belum cukup sering nih untuk beli surat indulgensia itu. Aku takut hidupku tidak diperkenan oleh Tuhan karena kayaknya aku belum cukup sering nih ikut perjamuan kudus. Padahal Alkitab Bapak Ibu mengajarkan tentang keselamatan itu sebagai anugerah yang Kristus sudah berikan bagi kita. Yang seharusnya membawakan sukacita bagi kita. Tetapi diselewengkan oleh gereja sehingga membuat umat Tuhan di zaman itu hidup di dalam ketakutan.
Tidak heran Bapak Ibu, sebelum Martin Luther menyadari konsep yang salah ini, dia pun sendiri setia melakukan serangkaian pengajaran-pengajaran yang seperti itu Bapak Ibu. Dan di situ dia merasa bergumul, dia tetap merasa takut karena dia merasa usahanya itu nggak pernah cukup untuk membuat dia selamat. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa konsep yang diajarkan oleh gereja masa itu adalah Kristus plus. Kristus plus ini, Kristus plus ini, Kristus plus ini. Orang percaya nggak sama Yesus? Percaya, tapi Yesus doang nggak cukup. Ini kan kacau ya Bapak Ibu ya. Penebusan Yesus itu eksklusif. Hanya milik Kristus, tapi malah mereka rasa nggak cukup. Yang akhirnya mereka tambah dengan jasa-jasa para santo yang dibeli dengan surat indulgensia itu. Mereka merasa penebusan Kristus perlu dimediasikan melewat sakramen. Jadi gak bisa diterima langsung. Ini kan kacau Bapak Ibu. Tetapi kalau kita mau merenungkan, kalau kita mau jujur Bapak Ibu, memang inilah problem manusia dari dulu. Gak bisa puas hanya menyembah satu Allah. Makanya gak heran Allah kasih hukum pertama dari hukum Taurat adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena manusia gak bisa puas, gak bisa setia kepada satu Allah. Mereka pikir kalau aku bisa menyembah 20 Allah, kenapa aku harus menyembah satu Allah? Dan masalah ini terus ada sampai hari ini Bapak Ibu. Apa salahnya kalau percaya Yesus tapi juga percaya dengan Feng Shui? Apa salahnya kalau percaya Yesus tapi juga percaya sama adat istiadat? Nah konsep kayak gini nih, yang bagaikan penyakit yang sudah nyebar kemana-mana dan sudah susah banget diobatin. Dan bentuknya dari zaman ke zaman itu memang bisa berubah Bapak Ibu. Tetapi permasalahan sama. Gak mau nyembah satu Allah doang. Nah saya melihat bentuk penyelewangan terhadap Allah ini itu bisa kita bagi menjadi dua bentuk. Bentuk pertama itu Allahnya ditambah. Contoh kalau kita lihat di perjanjian lama. Sudah jelas-jelas Allah menghendaki bahwa bangsa Israel itu harus menyembah hanya kepada satu Allah, Allah Yahweh. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali kalau kita membaca Alkitab, kita menemukan bangsa Israel menyimpang. Tetap sembah Allah Yahweh, tapi sembah Allah lain. Nambah yang ini, nambah yang itu. Contoh, mereka tahu Allah Yahweh itu adalah Allah yang memimpin mereka keluar dari perbudakan. Dia adalah Allah yang selalu memimpin bangsa Israel ketika perang. Dan mereka percaya bahwa Allah Yahweh itu hebat. Bikin bangsa Israel bisa menang terus begitu. Tetapi kemudian mereka berpikir, tapi kan aku harus bercocok tanam nih. Aku harus punya uang nih untuk hidup. Aku butuh tanahku subur. Maka mereka menyembah dewa kesuburan. Seakan-akan Allah Yahweh tidak cukup. Seakan-akan Yahweh cuman mampu ngurusin satu bagian doang. Sehingga mereka butuh yang lain. Nah ini contoh yang sangat jelas. Bahwa Allahnya jadi ada 2, jadi ada 3, jadi 10. Padahal Allah gak mau diduain. Allah mampu untuk take control semuanya. Semua hal itu mampu di take control oleh Allah dan gak perlu yang lain. Tetapi mereka gak yakin. Kalau bisa sembah dewa lain supaya dapat berkat, kenapa enggak begitu? Mungkin kita bilang, oh aku mah gak kayak gitu, tenang aja. Aku cuma sembahnya Tuhan Yesus kok gitu ya. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Karena ada bentuk pengkhianatan kedua. Yaitu image Allahnya diganti. Sama seperti pergumulan yang terjadi di masa reformasi. Image Allah diganti dengan sakramen. Kesannya cuman menyembah Yesus. Tetapi sebenarnya kita juga menggantungkan keselamatan kita itu pada sakramen. Dan ini, hal seperti ini juga ternyata dialami oleh jemaat di Galatia Bapak Ibu. Percaya Yesus enggak? Percaya. Tapi Yesus doang enggak cukup. Harus plus tradisi sunat baru selamat. Nah ini ajaran yang ngaco Bapak Ibu. Ini bukan solus Kristus, tapi Kristus plus sunat. Nah ini yang dikritik dan dikoreksi oleh Paulus di zaman itu dan para reformator di abad 16. Bahwa solus Kristus atau Christ alone is enough. Karya penebusan Kristus itu hanya sanggup dilakukan, dikerjakan oleh Kristus. Dan itu adalah cukup. Dan hal ini sejalan dengan apa yang Alkitab ajarkan. Di dalam suratnya kepada jemaat Galatia, Paulus menyatakan bahwa keselamatan kita itu hanya di dalam Kristus. Nggak ada ini itu, nggak ada ini itu, nggak ada yang plus. Orang Yahudi itu sangat kuat di dalam hukum mereka Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu ya. Pertama mereka meyakini bahwa bangsa mereka, garis keturunan mereka itu adalah garis keturunan yang mendapatkan keselamatan.
Jadi mereka yakin di luar Yahudi nggak selamat. Kedua, mereka terbiasa hidup di bawah hukum Taurat dengan begitu ketat yang sampai mendarah daging. Begitu banyak aturan-aturan yang mereka ciptakan dan harus mereka lakukan untuk memperoleh keselamatan. Beberapa contoh, mereka punya jam doa yang begitu strict. Ketika masih bayi mereka harus disunat. Mereka nggak boleh kerja di hari Sabat. Mereka juga punya hari-hari puasa di hari-hari tertentu. Jadi hidup mereka itu sudah terbiasa tuh dengan aturan-aturan yang strict, dengan pemikiran kalau aku lakukan ini aku mendapat perkenanan Allah. Nah, begitu mereka jadi Kristen, dikasih tahu bahwa hanya melalui Kristus kita diselamatkan. Hanya karena Kristuslah Allah berkenan pada kita. Tetapi mereka nggak bisa dengan mudahnya melepaskan apa yang sudah menjadi darah daging bagi mereka. Jadi akhirnya konsep keselamatan mereka itu bercampur. Percaya Yesus tapi juga plus hukum Taurat. Nah, sekelompok orang Yahudi Kristen ini malah menuduh Paulus. Kok kamu motong-motong kebenaran sih? Kok kamu ngajarinnya nggak lengkap sih? Sampai-sampai para Yahudi Kristen ini datang ke kota Galatia dan mereka samperin tuh orang-orang Kristen non-Yahudi untuk ngajarin kepada mereka kalau mau selamat kamu itu harus ikuti hukum bangsaku loh. Kalau kamu mau selamat kamu itu harus disunat dulu loh. Kamu itu harus berdoa di jam-jam khusus kayak aku loh. Kamu tuh harus ikut berpuasa loh dan lain-lain. Nah, orang-orang di Galatia ini kebanyakan orang Yunani Bapak Ibu. Mereka tuh nggak ngerti, mereka nggak tahu menau tentang hukum-hukum orang Yahudi. Tapi dijejelin sama para Yahudi ini, kalau mau selamat harus ikuti ajaran-ajaran Yahudi. Jadi akhirnya hidup jemaat Galatia ini seperti berpijak pada dua tempat. Percaya Yesus, tapi satu lagi juga ikut-ikutan hukum Yahudi. Nah, Paulus marah besar pada jemaat Galatia saat itu. Kalau kita baca surat Paulus, biasanya dari salamnya tuh kita udah bisa lihat Bapak Ibu. Ada maksud yang tersirat di dalam tulisannya. Ketika ada pertikaian di antar jemaat yang mementingkan diri sendiri, maka Paulus memberi salam dari Paulus hamba Kristus Yesus. Tapi ketika Paulus menulis surat karena ada pengajaran sesat atau karena ada orang yang meragukan pengajaran Paulus, maka Paulus menyapa jemaat dengan salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Jadi dari salamnya kita tahu bahwa ada maksud yang tersirat yang berkaitan dengan isi suratnya. Nah, di surat Galatia, Paulus menekankan status kerasulannya sendiri dan ia sangat menekankan asal-usul keselamatan itu hanya berasal dari Kristus. Ia berbicara tentang kerasulannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku jadi rasul bukan dari manusia atau karena manusia. Bukan karena siapa-siapa tapi karena Kristus. Di sini ia mengkritik orang-orang Yahudi Kristen yang mempertanyakan kerasulannya itu. Lalu kemudian di ayat 3 Paulus menekankan keselamatan itu oleh kasih karunia. Kalau Bapak Ibu baca surat Galatia secara keseluruhan maka dua tema ini begitu mendominasi Bapak Ibu. Nah, alasan mengapa Paulus menulis surat ini karena Paulus heran di ayat 6. Kok ada ya perubahan yang terjadi begitu cepat di antara mereka. Paulus kesel banget nih, sudah diajarin yang benar, ada yang ngawur datang, kok malah dengan cepat mereka berubah. Dan kalau misalnya Bapak Ibu baca di pasal 5 ayat 4 Paulus menyebutkan bahwa perubahan yang seperti ini sama aja dengan menunjukkan kalau mereka menganggap kasih karunia itu tidak penting. Dan pengorbanan Kristus itu tidak cukup. Nah Bapak Ibu memang surat Galatia ini dikenal sebagai surat yang ditulis Paulus ketika ia masih muda. Jadi emosinya tuh masih menggebu-gebu gitu Bapak Ibu. Tapi saya pikir kalau ada orang yang berani menghina dan menggeser posisi Kristus dari sumber keselamatan, saya rasa Paulus pantas untuk marah. Kalau urusan Injil Bapak Ibu, Paulus tuh nggak bermanis-manis, dia tidak memoles untuk memperhalus pesannya. Paulus berani menegur dengan keras siapapun yang berani memutar balik Injil. Siapapun yang berani ngajarin Injil yang berbeda, atau dengan kata lain siapapun yang berani bilang bahwa karya Yesus di salib itu nggak cukup, orang itu terkutuk. Bahkan Paulus sampai berani bilang kalaupun aku ngajarin Injil yang berbeda, aku ini terkutuk. Begitu keras Paulus menegur di sini Bapak Ibu. Karena ini bicara tentang konsep dasar teologi kita, nggak bisa main-main. Kata terkutuk yang Paulus pakai itu adalah anathema, yang artinya dicabut atau dipisahkan dari Kristus dan dapat hukuman kekal. Beberapa kali Paulus gunakan kata ini di surat-surat yang lain Bapak Ibu, dan dengan konteks yang sama.
ketika orang menolak kebenaran Injil, dia dapat hukuman yang kekal. Sekalipun dia rasul, sekalipun dia malaikat, sekalipun dia pendetamu, kalau dia ngajarin bahwa karya Yesus di salib itu nggak cukup untuk menyelamatkan kita, orang itu terkutuk. Nah, ini jadi teguran juga bagi kita Bapak Ibu. Ketika Injil kasih karunia di dalam Kristus ditambah dengan hukum Musa, ditambah dengan sakramen gereja atau apapun itu, hasilnya bukan jadi Injil yang sempurna, sebaliknya. Ini adalah penyimpangan besar dan pesannya itu benar-benar berbeda. Saya ulangi, kalau Injil kasih karunia di dalam Kristus harus ditambah dengan hukum ini, hukum itu, hasilnya bukan menjadi Injil yang sempurna, tetapi malah menjadi menyimpang. Bapak Ibu, lebih banyak itu nggak selalu lebih baik. Tuhannya lebih banyak nggak berarti lebih bagus, tetapi malah jadi kacau Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya gimana dengan kita di zaman sekarang? Kita percaya nggak sama solus Kristus? Atau jangan-jangan kita sudah kembali menghidupi pengajaran-pengajaran yang kacau, yang mengajarkan Yesus plus. Coba kita periksa diri kita Bapak Ibu. Kita yakin nggak dengan keselamatan itu sepenuhnya, seutuhnya diberikan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya di kayu salib? Atau jangan-jangan kita masih berpikir Yesus adalah juru selamatku, tapi kalau aku nggak ke gereja setiap minggu, aku nanti ada yang kurang nih kayaknya. Aku harus baca Alkitab setiap hari, kalau nggak aku berdosa nih. Aku harus berpuluhan setiap bulan, kalau nggak perpuluhan Tuhan marah sama aku, nanti aku nggak selamat nih. Masihkah kita berpikir aku harus melayani Tuhan, karena kalau nggak melayani hidupku tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena sampai hari ini Bapak Ibu, saya masih saja menemukan orang yang berkata, kalau aku tidak berbuat baik, keselamatanku akan hilang. Jadi akhirnya dia berbuat baik demi menjaga keselamatannya biar gak hilang. Lalu apa bedanya ikut Kristus dengan agama-agama lain Bapak Ibu? Jika kita berpikir segala kegiatan agamawi kita atau kegiatan rohani kita itu mempengaruhi nilai keselamatan kita, berarti kita masih belum paham seutuhnya atas anugerah keselamatan dari Kristus. Tetapi tolong jangan salah artikan kalimat saya Bapak Ibu. Bukan berarti ketika saya bilang kegiatan agamawi itu nggak ngaruh apa-apa untuk keselamatanmu. Lalu Bapak Ibu bilang, oh ya udah saya nggak usah ibadah. Ya udah saya nggak usah perpuluhan. Saya nggak akan mau pelayanan lagi. Jangan sampai Bapak Ibu nanti majelis-majelis GKBI marahin saya. Ini gara-gara Nesa khotbah nih perpuluhan makin turun. Wah cilaka Bapak Ibu. Kita perlu pahami bahwa semua hal-hal gerejawi dan hal-hal rohani yang kita lakukan adalah hal yang baik. Perpuluhan, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin melayani. Ini semua merupakan hal yang sangat baik. Aturan-aturan yang gereja tetapkan itu juga adalah baik Bapak Ibu. Ibadah jangan terlambat, melayani dengan sungguh-sungguh, rajin ikut persekutuan. Semua adalah hal yang baik. Dan saya yakin bahwa setiap aturan dan kegiatan yang ditetapkan oleh gereja itu dapat bermanfaat di dalam perkembangan kedisiplinan rohani kita. Tetapi akan jadi salah jika aturan dan kegiatan itu menggeser posisi Yesus di dalam keselamatan. Akan jadi salah jika aturan dan kegiatan itu menggeser posisi Yesus di dalam keselamatan. Keselamatan kita diberikan oleh Yesus yang sudah menanggung hidup kita di atas kayu salib. Sekali untuk selamanya dan itu sempurna. Gak ada kurangnya, sempurna. Makanya Yesus bilang di kayu salib tetelestai. Karena sudah selesai perkara dosa itu Bapak Ibu. Gak ada siapapun yang bisa menggagalkan apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan gak ada sesuatu apapun yang bisa mengurangi nilai keselamatan yang Yesus berikan bagi kita. Yesus Kristus sudah cukup untuk memberikan kita keselamatan. Gak perlu nambah embel-embel apapun lagi Bapak Ibu. Tidak ada satupun dari kegiatan-kegiatan ini membuat kita jadi layak terima keselamatan. Kita lakukan itu semua bukan demi selamat. Tetapi justru karena kita sudah selamat di dalam Kristus. Kita lakukan itu semua sebagai ungkapan syukur kita. Kita berbuat baik sama orang bukan takut keselamatan kita hilang. Tapi justru karena kita sudah selamat. Karena kita sudah merasakan kebaikan Allah bagi kita. Maka kita sebarkan kebaikan itu bagi orang lain. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Kalau aku ke gereja karena aku takut gak selamat. Maka bersyukurlah karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan kita tidak tergantung dari rajin atau malasnya kita ke gereja. Kalau aku berbuat baik karena aku takut gak selamat, maka bersyukurlah karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan kita tidak tergantung dari
kebaikan kita. Bapak Ibu, marilah kita menghidupi kembali semangat reformasi yang sudah mungkin lama tidur, sudah mungkin lama dibiarkan begitu saja. Marilah kita kembali menghidupi solus Kristus. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan gak ada yang lain. Solus Kristus, mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Allah adalah Allah yang satu-satunya Allah yang mampu menyelamatkan kami. Tidak ada yang lain. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang membuat Yesus turun ke bumi, mati dan bangkit untuk kami. Dan tidak ada satupun orang, satupun hal apapun yang bisa mengganggu atau mengurangi nilai dari keselamatan itu. Ya Tuhan, mampukan kami di zaman-zaman yang penuh dengan pengajaran-pengajaran yang kacau, mampukan kami untuk bisa terus percaya seutuhnya. Hanya Yesus yang menyelamatkan kami, enggak perlu yang lain. Mampukan kami untuk beriman sepenuhnya kepada Yesus, tidak mengandalkan diri kami kepada yang lain. Kami menyerahkan hidup kami di dalam nama Yesus Kristus. Dan juga di dalam kesempatan ini kami sama-sama berdoa untuk setiap jemaat GKBI yang sedang di dalam pergumulan, baik di dalam masalah ekonomi ataupun kesehatan ataupun di dalam rumah tangga. Kiranya anugerah Tuhan terus mengalir bagi mereka ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa agar kiranya iman mereka tidak padam. Tetapi biarlah di dalam pergumulan itu mereka semakin giat untuk mencari Tuhan. Agar mereka bisa merasakan damai dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk persidangan majelis sinode pada tanggal 28 November. Kami berdoa agar kiranya setiap anggota majelis yang ikut sidang saat itu akan memikirkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan hikmat Tuhan yang terbaik untuk sinode Gereja Kristus. Tuhan yang pimpin persidangan itu dari awal hingga akhirnya. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kekeringan atau bahkan kemunduran iman. Kiranya Tuhan sentuh hati mereka, alirkanlah kesegaran bagi jiwa mereka. Berikanlah mereka kerinduan akan firman-Mu dan jadikanlah kami komunitas yang dapat menggandeng mereka. Jadikanlah kami sahabat yang dapat menguatkan mereka. Jadikanlah kami sebagai saudara yang saling membakar asa agar asa kami tidak padam. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Ibu Oktaviana Sentosa, Bapak Syamsuddin, ada Saudara Cindy Handiono, Saudari Jessica Kristina, Ibu Maya Yulianti, dan juga Ibu Ika Waru. Kiranya Tuhan pelihara hidup mereka hari lepas hari. Kiranya Tuhan berikan anugerah-Mu atas mereka dan berikan mereka hati yang semakin mencintai Tuhan dan sesama. Kami menutup doa syafaat ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.